Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih teman-teman kita guna. Semoga kita selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Alhamdulillah, kita akan mulai, sudah sampai halaman 35 cetakan Darul Minhaj. Kita akan mulai muqaddimah atau masuk ke pembahasan seperti itu. Awal mula kitab ini ditulis seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abtadi'u aina abtadi'u. Kita mulai membaca kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah SWT. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ianya Allah di dunia dan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang maha pengasih di akhirat saja. Wabihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, kita memohon pertolongan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, hanya bagi Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamina, yang maha menguasai atau Tuhan menuhani, menguasai seluruh alam. Wal akibatu, bermula akibat-akibat yang baik, kesudahan yang baik. Jadi akibat itu kalau di Indonesia itu ada kata akibat. Nah, sebenarnya itu berasal dari bahasa Arab. Kalau akibat itu kesudahan yang baik, seperti itu. As-sa'adatul abadiyyatu al-'uqba, kesudahan yang baik. Sedangkan kalau kesudahan yang jelek itu namanya azab. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, kesudahan yang baik itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu, bermula rahmat wassalamu, dan keselamatan ala nabihi, semoga selalu tercurahkan kepada nabinya Allah SWT, yaitu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, yaitu Nabi Muhammad SAW wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi, kemudian wa sahbihi, dan sahabatnya beliau ajmain, yaitu semuanya. Ya alam, ketahuilah olehmu anna wahidan, sesungguhnya salah seorang minat thalabatil mutaqaddimin, dari beberapa santri terdahulu, beberapa santri zaman dahulu, lazama, yang selalu atau senantiasa ianya ahad atau wahid, senantiasa khidmat Syekhil Imam Zainuddin. Imam Zainuddin itu selalu senantiasa membersamai, mengabdi kepada Imam Syekh Al-Imam Zainuddin, yang mana Syekh itu adalah Hujjatul Islam, merupakan Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wastaghala, dan menyibukkan atau sibuklah si Wahid, salah seorang santri itu, bitahsili, untuk menghasilkan ilmu atau mencari ilmu, wa qiraatil ilmi, dan juga membaca ilmu atau mempelajari ilmu, alaihi, kepada Imam Ghazali, hatta jama'a, sehingga mengumpulkanlah Wahid, salah seorang santri itu, min daqaiqil ulum, mengumpulkan dari lembut-lembutnya atau ilmu-ilmu yang sangat detail, mendalam, seperti itu. Wastakmala, dan juga
menyempurnakanlah si wahid fadailan nafsi, menyempurnakan akan keutamaan jiwa, jadi menjadi orang yang mulia seperti itu. Summa, kemudian innahu, sesungguhnya wahid atau salah seorang santri itu tafakkaro, berfikirlah, berangan-angan, yauman, pada suatu hari, fi hali nafsihi, tentang keadaan dirinya si wahid, wa khatara, dan khawatir khawatirlah ianya wahid, ala balihi, di dalam hatinya si wahid, di dalam benaknya si wahid. Faqala, berkatalah si wahid, ini sesungguhnya aku itu qara'tu, telah belajar aku, anwangan, berbagai macam, minal ulumi, dari ilmu, wasarraftu, dan juga telah menggunakanlah aku, raya'ana umri, menggunakan akan masa atau waktu-waktu yang baik atau masa mudaku, ala ta'allumiha, untuk mempelajari anwa' minal ulum ini, wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu-ilmu, wal'an, dan sekarang, yambagi, sepantasnya, an a'lama, untuk mengetahuilah aku, mengetahui akan apa, ayya naw'iha, mana jenis atau macam ilmu-ilmu yang sudah aku pelajari, yanfa'uni, yang akan bermanfaat ianya ni kepadaku, dan besok. Jadi salah satu atau santri yang khawatir tadi itu, salah seorang santri dari Imam Ghazali, dia berkata, aku pernah atau aku sudah belajar sekian lama dan mempelajari berbagai macam ilmu. Aku telah menggunakan waktu mudaku, waktu terbaik gitu. Waktu terbaik kan waktu ketika masih muda, seperti itu. Sebagian besar waktuku untuk belajar, mempelajari ilmu dan mengumpulkan ilmu dari guruku seperti Imam Ghazali. Dan juga sekarang aku harus tahu mana jenis ilmu yang paling bermanfaat untukku besok. Wayu nisuni, dan juga menghibur ianya ilmu itu, fi qabri, di dalam kuburku. Wa ayyuha, dan mana-mana jami'ul ulum atau anwa minal ulum itu tadi, ya la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, hatta atrokahu, sehingga aku bisa meninggalkan ilmu tersebut. Kama qala Rasulullah, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa, aku berlindung kepadamu, min ilmin, dari ilmu, la yanfa, yang tidak bermanfaat ianya ilmu. Jadi santri ini, salah seorang santri dari Imam Ghazali itu merasa resah, ilmu mana yang bermanfaat untukku dan ilmu mana yang tidak bermanfaat untukku, sehingga yang tidak bermanfaat itu harus aku tinggalkan, seperti hadis dari seperti doa dari Nabi, bahwa Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Itulah yang sedang ditanyakan oleh santri Imam Ghazali, seperti itu. Nah, ini kita lihat catatan kakinya, wafi, jim, za, dan waw. Ini perawi hadis, seperti itu. Itu ada ziyadatun, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashfa, wa min du'ain la yusma. Jadi Nabi juga mengatakan, berdoa, wa min qalbin la yakhsha, dan dari aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar, seperti itu. Ini merupakan sababu ta'lifi hadir risalah.
Jadi santri yang merasa resah tentang dirinya, dan juga santri yang ingin mengetahui ilmu mana yang paling bermanfaat dari yang pernah dia pelajari kepada Imam Ghazali, itu merupakan awalul hidayah khatirun, awal dari hidayah yang di yang tersirat seperti itu. Kemudian halaman selanjutnya, fastamartu lahu hadhil fikrah, fastamarrat lahu hadhil fikrah, fastamarrat maka berlanjutlah lahu bagi si Wahid, salah satu seorang santri Imam Ghazali tadi, hadhil fikrah itu pemikiran ini, bayang-bayang ini, hatta kataba sehingga menulislah Wahid, salah satu santri itu tadi, ila hadratus syekh kepada hadratus syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, istiftaan hal keadaan dia meminta fatwa, wasa'ala dan bertanya si Wahid anhu dari Imam Al-Ghazali, masailah akan masalah-masalah, wal tamasa dan juga meminta si Wahid itu minhu dari Imam Ghazali nasihatan, meminta nasihat, wa doaan dan juga doa. Ini adalah min sa'adatil mar'i wujudut tayyibi al-halik. Jadi kata pengarang atau kata cetakan dari penerbit dari Darul Minhaj adalah sebagian dari beruntungnya atau bahagianya seseorang itu mempunyai tabib, dokter yang cerdik. Jadi punya guru yang dia itu mampu mengetahui keadaan dari santrinya seperti itu. Kemudian qala berkatalah si Wahid, santri Imam Ghazali itu, wa in kana apabila kana musannafatis syekh adalah karangan-karangan dari Syekh Imam Ghazali, karangan dari engkau wahai Imam Ghazali, kal Ihya seperti kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi dan selainnya. Ihya Ulumuddin itu tasmilu telah mencakup ala jawabi masaili, mencakup atau mengandung jawaban-jawaban pertanyaanku, lakin maksudi tapi maksudku adalah ayyaktuba untuk menulislah asyaihu syekh hajati akan hajat-hajat atau kebutuhanku, fi warokotin dalam kertas, di kertas-kertas, takunu yang mana ada ianya kertas mai bersamaku muddat hayati sepanjang hidupku, wa a'malu dan aku akan beramal bima dengan apa-apa, fiha di dalam warokot, dalam tulisan itu, muddat umri selama sepanjang umurku, insyaallahu apabila Allah mengendaki, seperti itu. Jadi kata santri Imam Ghazali, dan walaupun kitab Ihya Ulumuddin yang engkau tulis, dia berkata kepada atau menulis surat kepada Imam Ghazali, yang engkau tulis itu sudah mencakup atau memberi jawaban kepada masalah-masalahku, tetapi aku ingin maksudku adalah, ya Syekh, engkau itu menuliskan di kertas yang mana tulisan itu akan aku bawa sepanjang hidupku, dan aku akan beramal dengan tulisan-tulisan yang kau tulis itu, nasihat-nasihat yang kau tulis selama atau sepanjang umurku, seperti itu insyaallah. Itu adalah permintaan dari muridnya. Kemudian fakataba maka menulislah Syekh Imam Ghazali hadhir risalah, menulis buku yang tipis ini. Risalah itu artinya adalah
catatan-catatan kecil seperti itu, kitab-kitab kecil. Kalau kitab itu kitab-kitab yang besar seperti itu. Fi jawabihi, dalam menjawab permintaan menjawab atau permintaan dari santri beliau seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alam, ketahuilah, kata Imam Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai anak, wal muhibbul aziz, anakku terkasih seperti itu. Atalallahu baqa'aka bi ta'atihi, semoga Allah memanjangkan baqa'aka, umurmu, bi ta'atihi, untuk selalu taat kepada Allah SWT, wasalaka, dan menjalankan Allah, bika, kepadamu, sabila ahibbaihi, jalan-jalan, menempuh jalan kekasihnya Allah SWT. Anna mansyuran nasihati, sesungguhnya sumber atau edaran nasihat-nasihat, yuktabu, yang ditulis. Jadi mansurah itu pancaran nasihat. Yuktabu, yang ditulis nasihat itu, min ma'dinir risalati, itu bersumber dari mata air atau sumber kenabian Nabi Muhammad SAW, dari sumber kerasulan Rasulullah SAW. Jadi nasihat itu semuanya bersumber dari Nabi, intinya seperti itu. In kana qad balaghuka, apabila telah sampai kepadamu, minhu, dari risalah itu, dari nasihat dari Nabi, dari ma'din, dari sumber mata air itu, nasihatun, nasihat, fa ayyu hajatin, maka yang mana lagi kebutuhan, yang mana lagi yang kau butuhkan, laka, bagimu, fi nasihati, dalam nasihatku. Nasihat mana lagi yang kau butuhkan dariku, intinya seperti itu. Wa illam tablughka, apabila belum sampai nasihat tersebut kepadamu, fakul, maka katakanlah, li, kepadaku, madza hasalta, maka apa yang telah kau hasilkan, fi hadhihi sinin, dalam tahun-tahun al-madiyah, yang telah lalu. Jadi kalau belum sampai nasihat atau risalah dari Nabi itu kepadamu, kamu ngapain aja, gitu aja artinya. Kamu ngapain aja dari dulu, intinya seperti itu. Kemudian min jumlati ma nasaha ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bi Rasulullah SAW ummatahu qauluhu, sebagian dari apa-apa yang Rasulullah SAW telah menasihatkan umatnya Nabi, itu adalah ucapan atau sabda dari Nabi, alamatu i'radillahi 'alil 'abdi, tanda-tanda berpalingnya Allah 'alil 'abdi, dari umatnya, dari seorang hamba, itu adalah istiwaluhu, sibuknya si hamba, si abdun, bima la ya'nihi, dengan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi si hamba. Jadi kata Imam Ghazali, sebagian dari nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya adalah sabda Nabi, tanda atau hadis dari Nabi, tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah hamba itu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti itu, tidak berguna. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak berguna, dia sibukkan, contohnya game terus, tidak ibaratnya sampai tidak menggunakan waktunya dengan sesuatu yang baik, hanya untuk lahun walahun, itu untuk main-main tanpa ada kejelasan,
tanpa ada berbuat baik, itu maka itu tanda dari Allah berpaling dari seorang hamba itu, seperti itu kata hadis yang dikutip oleh oleh Imam Ghazali untuk menasihati santrinya, seperti itu. Kemudian wa innam ro'an, dan innam ro'an, sesungguhnya orang zahabat yang telah hilang sa'atun waktu min umrihi dari umurnya si imro'an, itu dari seorang, fi ghairi ma khuliqa lahu, dari sesuatu yang tidak diciptakan dari selain ma khuliqa, yang diciptakan ianya ma lahu bagi sima minal ibadati. Ini kayaknya ada yang hilang ini. Jadi apabila seseorang itu kehilangan waktu, yang mana waktu itu hilangnya bukan karena sesuatu yang hal tersebut itu diciptakan oleh Allah untuk sesuatu tersebut, maksudnya apa? Dia itu menyanyiakan waktu, la jadirun, maka pantaslah ia antatula akan lama, alaihi bagi si imro'ah tadi itu, bagi orang tersebut, hasaratuhu penyesalannya itu. Jadi bagi orang yang menghilangkan waktu darinya itu hilang tanpa sesuatu yang bermanfaat, seperti itu. Ini sebenarnya ada yang hilang sepertinya. Harusnya ini innam ro'an dhahabat sa'atu min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Ini harusnya ada minal ibadah. Jadi sesungguhnya orang yang hilang waktu dari umurnya si orang tersebut, hilang fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, hilang selain dari untuk ibadah gitu, sesuatu yang diciptakan untuk beribadah, maka dia harus atau pantas untuk menyesal, seperti itu, untuk menyesal dalam waktu yang lama gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti kita cek lagi. Waman jawaza, barang siapa yang melewati yang nyaman al-arba'ina, melewati umur 40 tahun, walam yaudib, dan tidak dominan lah, tidak mengungguli, khairuhu, kebaikan dari siman, ala syarrihi, mengalahkan keburukan dari kebaikannya, fal yatajahhas, maka bersiap-siaplah si iman itu ilanar, untuk pergi ke neraka. Jadi orang yang telah sampai ke umur 40 tahun kemudian kebaikannya itu masih kalah seperti itu dengan keburukannya, maka orang itu harus, ini bahasanya adalah untuk bersiap-siap ke neraka. Maksudnya apa? Orang yang semakin tua diberikan umur yang panjang, harusnya dia itu lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, seperti itu. Wa fi hadhihi nasiha, dan itu sabit padanya nasihat-nasihat ini, kifayatun, terdapat kecukupan li ahli ilmi, untuk orang ahli, untuk para pencari ilmu, seperti itu, untuk orang yang berilmu. Maksudnya adalah nasihat-nasihat ini itu udah cukup untuk orang yang punya ilmu, seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan besok. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.